Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, jalan tengah hadapi Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Beliau adalah pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional. Selamat pagi, Prof. Ari. Selamat pagi Pak Prasetyo dan pemirsa ID Section Channel. Baik. Salam sukses selalu Pak Prasetyo. Salam sukses dan juga salam sehat ini Prof. Ari. Menarik kalau kita cermati lagi-lagi bicara mengenai Undang-Undang Deforestasi di wilayah Uni Eropa begitu yang sudah diterapkan. Sejauh mana sih kalau Anda melihat dasar dari penerapan Uni Eropa terkait dengan Undang-Undang Deforestasi? Mengingat ini kan tidak hanya Indonesia, tapi beberapa negara juga terdampak dengan diterapkannya undang-undang ini nih Prof. Iya, terima kasih Pak Prasetyo dan pemirsa ID Section Channel. Kalau kita lihat kan konsepsi dari undang-undang anti deforestasi di Uni Eropa ini kan adalah satu law ya, atau undang-undang sebagai larangan import barang hasil penggundulan hutan. Jadi kalau dilihat aturan ini memastikan konsumsi dan perdagangan tidak berkontribusi kepada deforestasi dunia. Karena kita lihat mungkin dari sisi Uni Eropa melihat pentingnya climate change, pentingnya perlindungan akan hutan dan environment di lingkungan. Untuk itu mereka memastikan semua barang import yang masuk ke Uni Eropa bebas dari itu. Makanya akan dilakukan uji emisi dan sebagainya. Dan undang-undang ini menjadi langkah progresif sebetulnya sebagai keterbukaan informasi bahwa produk yang masuk ke Uni Eropa tidak menyebabkan adanya degradasi hutan. Sebenarnya dari sisi konsepsi Uni Eropa itu bagus. Ada filosofi bahwa penyelamatan akan hutan akan baik, akan atau tidak? Karena pasti kan akan banyak yang terkena dampak dari undang-undang dari deforestation law ini. Begitu Pak. Baik, berarti kalau kita lihat memang supaya tidak ada lagi penggundulan hutan, kemudian climate change juga ya terkait dengan pemanasan global. Lantas bagaimana dengan komoditas-komoditas khususnya Indonesia begitu, di mana beberapa sektor ini sudah cukup gerah begitu dengan upaya yang sudah dilakukan Eropa, kemudian menjadi barrier tersendiri nih buat produk-produk unggulan ekspor kita? Iya, menarik pertanyaannya Pak Prasetyo. Jadi memang dengan adanya EU Deforestation Law, komoditas di Indonesia pasti akan terkena dampak. Yang pasti terkena adalah kelapa sawit. Lalu juga ada perkebunan, pertanian, minyak kedelai, daging, kopi, karet yang memang menjadi produk unggulan Indonesia yang biasa kita masuk ke Uni Eropa. Karena dengan adanya EU Law itu akan menyebabkan Indonesia harus melalui serangkaian proses sehingga due diligence dan yang lain-lainnya bisa kita tempuh sehingga bisa masuk produk kita ke Uni Eropa. Nah, makanya saya sampaikan di banyak media massa, baik di TV dan di media massa nasional, potensi Indonesia bisa kehilangan hampir sekitar 7 juta US dollar dalam kaitannya dengan pangsa pasar ke Uni Eropa. Jadi komoditas kita nih bisa terganggu, Pak Prasetyo. Baik, 7 juta dolar Amerika ini angka yang tidak sedikit begitu. Lantas upaya apa saja yang perlu dilakukan begitu? Mengingat ini kan menjadi kebijakan suatu negara begitu untuk membatasi barang-barang yang masuk ke negara mereka begitu. Iya, betul. Jadi memang kalau kita lihat dari posisi Indonesia, dugaan potensial kehilangan kita nilai ekspor kita ke Uni Eropa, ini memang menjadi potensial impact ke Indonesia. Untuk itu apa yang Indonesia bisa lakukan? Yang pertama adalah Indonesia ini adalah momentum buat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit. Jadi kelapa sawit yang memang sudah menjadi potensial ekspor kita ke Uni Eropa ataupun ke negara-negara lain di Amerika, Timur Tengah, dan Afrika dan sebagainya harus sudah melalui proses due diligence yang kuat. Dan sudah melalui proses forestasi hutan yang memang dia clean and clear dan produk kita bisa masuk ke sana. Yang kedua adalah Indonesia dalam kapasitasnya menjadi bagian komunitas internasional juga harus punya orang-orang yang bisa melobi ke Uni Eropa untuk melihat aturan ini sejauh mana dampaknya dan bisa dilakukan policy-policy terutama untuk negara berkembang. Kan saya sudah selalu sampaikan juga bahwa ke semuanya bahwa yang dicari apa sih dari konsep perdagangan internasional, titik equilibrium, adanya fair trade untuk negara-negara berkembang. Jangan sampai ini menjadi salah satu hambatan non tarif yang menyebabkan produk kita tuh susah masuk ke negara lain. Atau bisa juga jangan sampai ada saling membalas. Misalnya di kita kan ada larangan ekspor untuk biji nikel misalnya. Nah, jangan sampai nanti setiap negara atau setiap union itu memberikan saling hambatan-hambatan.
hambatan. Nah ini yang makanya momentum pemerintah untuk memperbaiki regulasi, badinya dari sisi tata kelola, dari perspektif komoditas yang ada seperti kelapa sawit, coklat, dan yang lain-lainnya. Begitu Pak. Baik, tapi pengamatan dari Prof. Ari sendiri bagaimana dengan strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, baik dari sisi regulasi, kemudian tata kelola tadi untuk komoditas-komoditas yang sekarang ada barrier begitu untuk masuk Uni Eropa, khususnya sawit lah yang juga tengah menghangat belakangan ini. Iya, yang pertama adalah pemerintah harus bisa lebih selektif kalau saya lihat memberikan perizinan lahan sawit dan menjaga hutan yang tersisa. Saya lihat pemerintah Pak Jokowi kan juga punya background ya di bidang kehutanan, perkebunan dan yang lain-lainnya. Pasti memahami bahwa hal-hal yang sepertinya harus dijaga. Sehingga produk kelapa sawit kita dipastikan sudah melalui satu proses seleksi yang kuat, sehingga begitu kita masuk potensial market kita ke Uni Eropa bisa akan selamat. Kita lihat beberapa hari lalu Pak Jokowi menggelar rapat terbatas di kabinet untuk membatasi produk import yang ada di kita. Betul. Permendak tahun 2023 kan juga baru dikeluarkan, baru beberapa hari yang lalu untuk menahan laju import. Saya rasa ini keseluruhan ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi saya lihat dengan ada potensial harga sawit anjlok di pasar internasional, ya kan, kalau kita lihat data di saya, Indonesia sudah mengekspor mencapai 506.000-8.000 ton, ya kan, naik 51,7% di tahun lalu. Jangan sampai tahun ini kita mengalami drop sehingga bagi devisa yang ada di Indonesia. Begitu Pak. Dan pemerintah sendiri sebenarnya menyatakan lah paling tidak begitu bahwa undang-undang deforestasi di Uni Eropa ini multitafsir. Benarkah demikian? Tahan dulu jawabannya, Prof. Ari, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data beberapa komoditas ekspor Indonesia begitu yang terdampak dengan penerapan Undang-Undang Deforestasi oleh Uni Eropa. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada sapi, kemudian kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, kemudian juga kopi dan produk turunannya. Ini dia beberapa komoditas ekspor Indonesia yang biasanya masuk ke wilayah Uni Eropa. Dan berikutnya kita akan cermati dari ekspor hasil pertanian, kehutanan dan perikanan Indonesia. Nilainya dari Januari sampai dengan Agustus 2022 tercatat sekitar 3,16 miliar dolar Amerika. Sementara kita bandingkan dengan periode yang sama Januari Agustus di tahun 2023 ada penurunan menjadi 2,9 miliar dolar Amerika. Lantas bagaimana dengan pangsa pasar ekspor Indonesia ke wilayah Uni Eropa? Januari Agustus 2022 persentasenya sekitar 7,87%, kemudian Januari Agustus 2023 ini turun menjadi 7,01%. Baik dari sisi nilai, kemudian persentase nampaknya juga produksi ekspor Indonesia justru memang cenderung turun. Itu dia beberapa data yang kita sampaikan. Lanjut kita akan berbincang kembali bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan? Sementara benarkah bahwa cenderung dari undang-undang deforestasi yang diterapkan ini multitafsir, ataukah memang ada sasaran khusus begitu sehingga mungkin bagi pemerintah Indonesia menjadi satu pekerjaan rumah tersendiri begitu dengan hadirnya undang-undang deforestasi ini? Iya, terima kasih Pak Prasetyo dan IDX Channel. Jadi kata-kata menyampaikan bahwa ini adalah undang-undang ini multitafsir atau tidak, makanya kadang-kadang saya suka joke, ini multitafsir atau kita yang salah menafsirkan. Itu karena beda-beda tipis juga. Karena pasti EU law, European Union, pasti membuat undang-undang mengenai deforestasi, pasti basicnya kan dengan data. Nah, kedua dia pasti nggak mungkin sembarangan, itu pasti tidak. Nah, saya mencoba memahami yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa multitafsir ini mungkin yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemahaman kawasan hutan, pemahaman mengenai deforestasi, degradasi hutan yang definisinya belum unclear. Lalu juga acuan standarisasi, apakah menggunakan RSPO atau melakukan standarisasi sertifikasi. Juga kompleksitas due diligence-nya itu seperti apa versinya European Union. Nah, ini yang kelihatannya
di masing-masing negara di dunia ini mungkin masih tidak begitu jelas, makanya disebut yang namanya multitafsir. Lalu ada biaya produksi yang cukup berlebih, lalu penentuan misalnya kategori negara mana yang pengekspor mana yang memang terdegradasi dalam skala rendah, menengah, tinggi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Prasetyo. Tapi sertifikasi produk-produk ekspor Indonesia begitu kaitannya dengan deforestasi sendiri, apakah memang tidak sama atau tidak bisa diterima begitu untuk wilayah Eropa sana begitu, dalam artian ada perbedaan sertifikasi yang seharusnya masuk ke sana misalnya? Iya, memang kalau berkaitan dengan, saya coba lihat dari data dari Badan Pusat Statistik ya. Ada 3 negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor crude palm oil atau kelapa sawit ke Indonesia, yaitu ada Belanda, Italia, dan Spanyol. 3 negara itu di tahun 2022 nominalnya cukup besar. Mungkin saya nggak usah uraikan di sini. Nah, sekian juta dolar Amerika Serikat. Nah, dalam kaitan dengan itu, pasti Indonesia punya standar sebelumnya. Karena Indonesia cukup lama nih import ke Belanda, Spanyol, dan Italia untuk crude palm oil atau kelapa sawit. Nah, pasti sudah standarnya itu sudah masuk. Nah, akan tetapi balik lagi karena spiritnya adalah menjaga kehutanan dunia dan sebagainya, makanya Uni Eropa menerbitkan EU law yang baru supaya standarisasinya itu lebih ditingkatkan, lebih sama, sehingga nanti kita mengurangi penggudulan hutan atau deforestasi hutan yang ada di negara asal sebelum ini dikirimkan ke negara Eropa. Jadi standarisasi harusnya kita sudah punya. Nah, itu yang perlu dikampanye Pak Prasetyo dan pemirsa. Indonesia harus bisa mengkampanye ini ke Uni Eropa bahwa tidak loh, kita sudah memiliki semua hal ini, sehingga peran pemerintah kita sudah bisa mengayomi petani-petani kelapa sawit yang ada dan petani coklat dan sebagainya. Karena kasihan sekali Pak, ini terkena dampak yang luar biasa. Tugas kita adalah sebagai government untuk mendorong itu. Baik, tapi bukannya pemerintah juga sudah memberikan arahan, paling tidak sudah maju juga begitu ke Uni Eropa, WTO begitu, bahwa Indonesia sebenarnya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan terkait dengan deforestasi. Nah, ini yang kenapa masih belum ada titik temunya begitu nih Prof. Ari? Iya, makanya ini yang dibutuhkan. Indonesia yang Pak Prasetyo bilang sudah melakukan upaya untuk menjelaskan dan sebagainya. Itu yang saya sempat di bulan-bulan lalu sampaikan di TV-TV. Indonesia manfaatkan momentum sebagai ASEAN. Ini Uni Eropa yang bicara nih union Pak. Indonesia nggak bisa bicara standingnya sendiri. Dia harus gandeng Malaysia, dia harus gandeng Singapura, dia harus gandeng Thailand in capacity as the ASEAN member. Untuk bicara banyak dengan Uni Eropa. Saya yakin kalau ASEAN yang bicara dalam kapasitasnya Indonesia juga ada di sana, saya yakin akan banyak didengar karena produk kita sudah sesuai dengan standarisasi. Kalau nggak mungkin ke banyak negara kita sudah bisa CPO kirim kemana-mana. Begitu Pak Prasetyo. Tapi respon dari negara-negara ASEAN, karena pemerintah Indonesia pada saat keketuaan ASEAN juga sempat kan memberikan tema-tema terkait dengan bagaimana deforestasi dan lain-lain begitu, dan responnya sepertinya so-so aja begitu. Nah, ini apa perlu ada satu langkah kuat lagi dari Indonesia? Kan Anda katakan kita tidak bisa maju sendirian begitu Prof. Ari. Iya, betul. Makanya itu yang saya tadi sampaikan bahwa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN yang sebelumnya harus mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama. Dan itu tidak bisa hanya di level pemerintah pusat. Ya kan, kementerian-kementerian yang ada seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan BKPM dan semua Kementerian Investasi juga harus mendorong. Kayak sekarang kan Jokowi lagi KTT di Bali Pak. Nah, ini kan harus momen itu dimanfaatkan juga untuk di campaign ini menjadi sesuatu yang penting, isu deforestasi, karena ini menyangkut bukan hanya Indonesia tapi banyak negara di level Asia Tenggara. Demikian Pak. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita yang menyesuaikan dengan penerapan dari Undang-Undang Deforestasi tadi, atau tetap kita harus melakukan campaign, kemudian bagaimana lobbying yang perlu dilakukan secara G2G misalnya? Tahan lagi jawabannya Prof. Ari, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Baik, Prof. Ari, lantas bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah kita yang mengikuti dengan penerapan undang-undang, batasan-batasan yang mereka berlakukan untuk produk-produk ekspor Indonesia, komoditas-komoditas andalan kita, atau kita masih terus menggaungkan lobbying, kemudian bagaimana membuka komunikasi dan juga koordinasi dengan antara G2G begitu Indonesia dan Uni Eropa ini, Prof. Ari? Baik,
kalau kita lihat di undang-undang anti deforestasi di Uni Eropa ini kan pembebanan tanggung jawab itu kan ada di perusahaan juga. Oke. Karena perusahaan itu kan terdaftar di negara anggota Uni Eropa untuk bisa memastikan komoditas yang diimpor atau diekspor itu diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi. Yes. Artinya pemerintah, bangsa Indonesia, dan pengusaha, perusahaan, pelaku swasta harus menjadi satu all in one untuk bisa menyampaikan kepada Uni Eropa bahwa kita tidak produksi yang ada dilakukan di perusahaan baik kelapa sawit, daging, kokoa dan sebagainya tidak di lahan yang mengalami deforestasi itu. Karena saya juga khawatir takutnya bayangan di beberapa pihak itu melihat Indonesia itu sebagai satu kawasan yang biasa. Padahal Indonesia adalah negara berkembang, bahkan bisa dikategorikan sebagai negara yang punya pangsar yang hebat di dunia. Nah, persepsi itu yang harus dibangun terkadang di negara-negara Eropa. Kedua adalah tentu memang pemerintah harus juga men-screening yang tadi saya bilang, bahwa perusahaan kelapa sawit dan sebagainya, pengusaha-pengusaha yang ada, memang ada di lahan yang tempat komoditas yang diproduksi yang tidak mengalami deforestasi. Ketiga, perkuat regulasi, perkuat tatanan kelembagaan, dan tentu ada produk yang beresiko tinggi, yang berkategori deforestasi tinggi atau beresiko tinggi akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat ke Uni Eropa. Jadi ini harus di-campaign nih si perusahaan ini. Begitu pangsa pasarnya masuk Uni Eropa, dia akan mengalami screening yang lebih ketat lagi. Karena ini kan efektifnya kalau saya nggak salah di akhir 2024 law ini atau di awal 2025. Dan sekarang import kita kan pasti kan agak sedikit terganggu lah karena menjelang masa ke sana. Nah ini yang harus hati-hati dari kita, Pak. Dan momentum pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya. Menurut Anda, tapi dengan penerapan yang sudah Anda sampaikan tadi, solusi bahwa kita harus terus melakukan lobbying, screening, dan lain-lain, kemudian juga memperkuat regulasi dan kelembagaan kan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apakah bisa dilakukan secara paralel? Kita melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor terkait dengan produk-produk ekspor unggulan ke wilayah Uni Eropa. Mengingat tadi BPS sudah disebutkan datanya bahwa kinerja dari nilai ekspor kita ke Eropa Januari Agustus 2022 dan tahun ini kan lumayan turun tuh dari nilai maupun persentasenya nih, Prof. Ari. Betul. Jadi itu yang juga ide yang saya sampaikan, Pak, bahwa diversifikasi itu harus dilakukan. Jangan kita juga hanya mengandalkan negara-negara di Uni Eropa. Kan ada negara yang lain, ada Timur Tengah. Kita kan juga bagus kemarin juga KTT BRICS Indonesia juga banyak kerjasama dengan Afrika, dengan Amerika, dengan China dan sebagainya. Kita kan bisa pangsa pasar kita tetap masuk ke sana. Perkuat pangsa pasar, diversifikasi produk kita ke negara-negara lain sambil kita melakukan lobby-lobby yang positif ya. Kan pangsa internasional melalui Uni Eropa. Jadi diversifikasi itu harus merata dan bisa terbagi ke banyak kawasan. Begitu Pak Prasetyo. Baik, negara-negara alternatif yang tadi sudah disampaikan juga tengah dijajaki oleh pemerintah. Tapi sebenarnya apakah kansnya masih cukup besar? Sebenarnya seberapa strategis juga sih tujuan ekspor kita ke wilayah Uni Eropa dibandingkan dengan negara-negara alternatif lainnya begitu yang akan disasar oleh pemerintah Indonesia nih? Iya, memang kalau dilihat negara Uni Eropa, kalau ditanya strategis atau enggak, saya harus sampaikan ini bangsa yang strategis. Ya, kan karena dengan portofolio negara yang Indonesia yang sebagai negara agraris punya pangsa pasar yang kuat memang di Eropa karena itu sejak lama. Ya kan, tapi yang sering saya sampaikan, kalau ini merupakan hambatan non tarif, karena kan di konsep yang namanya perdagangan internasional jangan sampai ada hambatan tarif, hambatan non tarif sehingga free flow barang dan jasa kan akan tercapai. Nah, itu juga kita jangan mengandalkan di situ saja. Walaupun pangsa pasar itu strategis, kita harus buka pasar ke negara-negara lain. Vietnam misalnya, Vietnam kan juga punya pangsa pasar yang dilirik. Afrika Selatan, Kenya, lalu juga negara-negara di Afrika Timur, Australia, ya kan, dan juga negara-negara yang lain. Saya rasa itu juga 4 negara itu juga bisa menjadi mitra yang bagus untuk kelapa sawit di Indonesia. Jadi saya rasa kita nggak boleh stuck dengan apa yang ada, tidak boleh menyerah. Ya, artinya kita harus bisa kuat sebagai negara yang maju. Demikian. Baik. Lantas bagaimana dengan potensi devisa? Kemudian bagaimana Anda melihat proyeksinya sendiri untuk kinerja ekspor Indonesia dengan salah satu ban atau paling tidak begitu salah satu barrier yang diterapkan di wilayah Uni Eropa ini, Prof. Ari? Ya, memang kalau DHE atau devisa hasil ekspor itu dari negara-negara tujuan ya, alternatif itu memang secara tidak dapat secara langsung mensubstitusi dari hasil ekspor negara-negara Uni Eropa. Karena ini kan adalah pendapatan yang didapat dari ekspor barang. Nah, karena kenapa nggak bisa? Karena perjanjian perdagangan, karena karakteristiknya kan perjanjian
barang adalah kita harus melihat permintaan pasar. Dan kita juga ada peraturan Bank Indonesia, kalau nggak salah nomor 7 tahun 2023, tentang hasil ekspor dan devisa pembayaran import. Nah, devisa ini bisa menjadi sumber dana sebetulnya yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional. Sehingga kalau menurut saya perlu adanya pemantauan mengenai devisa hasil ekspor untuk negara-negara tujuan. Oke, itu dia. Berarti memang masih ada jalan lain begitu ya kalau kita bicara mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah negara terkait dengan produk-produk andalan ekspor Indonesia. Yang penting bagaimana kita terus mencari solusi, inovasi, dan mencoba memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh banyak negara, terutama terkait dengan deforestasi atau kaitannya dengan lingkungan hidup begitu ya, Prof. Ari. Baik, Prof. Ari, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa kembali. Terima kasih semuanya. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih